Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan saya Clarissa Justin Mulyana dengan NPM 227000009. Kali ini saya akan menjelaskan terkait peta masalah dari kasus helminthiasis dari Mr. J. Jadi Mr. J ini berusia 5 tahun, kemudian keluhan utamanya itu berat badannya menurun sejak 3 bulan. Kemudian riwayat penyakit sekarangnya BAB encer sudah kurang lebih selama 2 minggu, kemudian gatal di sekitar anus ketika malam hari. Selanjutnya ada riwayat penyakit keluarga, itu keluarga mengalami cacingan, kemudian riwayat sosialnya pasien tersebut tinggal di pemukiman yang kumuh, rawan banjir, dan juga ekonomi yang kurang. Selain itu, riwayat kebiasaannya pasien tersebut jarang cuci tangan, jarang mandi, dan suka bermain tanah. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian dari pemeriksaan fisik tersebut terlihat tampak kurus, kemudian konjungtivanya pucat, kemudian setelah dilakukan inspeksi kuku jarinya panjang dan juga kotor. Kemudian adanya iritasi di bagian anus, serta berat badannya 12 kg dan tinggi badannya 98 kg. Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium dan didapatkan HB atau hemoglobinnya 10 gram per desiliter, yaitu kurang, dan juga laju endap darahnya atau LED-nya itu 30 mm per jam, yang mana cukup tinggi, dan juga eosinofil yang meningkat. Setelah itu didapatkan diagnosis pasien tersebut mengalami helminthiasis. Untuk penata laksanaannya itu bisa dilakukan secara farmakologi dan juga non farmakologi, di mana farmakologinya itu dapat diberikan albendazole 400 mg single dose, kemudian pirantel pemuat 11 mg per kilogram dosis tunggal yang maksimalnya 1 gram. Selanjutnya bisa dilakukan terapi non farmakologi, yaitu dengan kebersihan perorangan, yaitu potong kuku, sanitasi, ganti spray, dan juga mandi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait peta konsep dari kasus infeksi cacing Enterobius vermicularis dan infeksi cacing Ascaris lumbricoides. Jadi infeksi dari kedua cacing tersebut itu berasal dari telur yang infektif. Kemudian terjadilah autoinfeksi atau inhalasi atau retroveksi. Pertama-tama saya akan membahas terkait yang Enterobius vermicularis terlebih dahulu. Jadi dari cacing tersebut, telur yang telah dibuahi kemudian menetas di duodenum atau di usus halus, kemudian menjadi larva di usus halus. Setelah itu larva tersebut berubah menjadi cacing dewasa di caecum. Kemudian selanjutnya saat malam hari cacing dewasa betina akan bermigrasi ke bagian anal. Nah, yang mana itu tadi menyebabkan gatal pada dubur atau pruritus ani. Jadi cacing betina itu akan meletakkan telur-telurnya di lipatan lipatan kulit anus. Kemudian selanjutnya pada Ascaris lumbricoides itu telurnya itu menetas di usus halus, kemudian nanti menembus usus halus, kemudian bisa sampai menuju pembuluh darah atau limfa, kemudian larvanya itu bisa sampai di paru-paru, kemudian bisa menuju di trakea, kemudian nanti akan terjadi batuk dan bisa pindah ke esofagus, kemudian masuk lagi di usus, dan larva tersebut bisa menjadi cacing dewasa. Kemudian cacing dewasa tersebut bisa keluar lewat tinja bersama telur. Kemudian telur itu bisa terinfeksi di dalam feses dan juga berkembang di tanah atau kan seperti yang kita ketahui apabila Ascaris lumbricoides ini merupakan salah satu cacing STH atau cell transmitted helminths. Kemudian ini tadi, jadi keluar lewat tinja bersama telur itu bisa dilakukan cek feses, pemeriksaan feses apakah ada telur-telurnya atau bahkan ada cacingnya.
seperti itu, atau ada larvanya. Nah, selanjutnya cacing-cacing itu tadi bisa memakan sari-sari makanan. Jadi baik Vermicularis maupun Ascaris lumbricoides ini sama-sama mencuri nutrisi dari pasien tersebut. Jadi dia akan memakan sari makanan yang dimakan oleh tubuh, dimakan oleh pasien tersebut, kemudian jadi asupan nutrisi yang didapatkan atau diserap oleh tubuh itu otomatis akan berkurang karena itu tadi kebutuhan sari makanannya terpecah, ada yang diambil oleh cacing ini tadi, dan tubuh pasien tersebut juga membutuhkan nutrisi. Akhirnya hal tersebut bisa terjadi yang namanya malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Nah, untuk sebagai dokter kita perlu menerapkan BHP dan PHOP, yaitu untuk BHP-nya sendiri yaitu ada beneficence, non-beneficence, justice, dan autonomy. Untuk beneficence sendiri kita dapat berperilaku baik dengan pasien, kita dapat menangani pasien dengan baik, bersikap ramah. Kemudian untuk non-beneficence-nya kita tidak memperburuk keadaannya, kita bisa memberikan obat-obatan yang pas dan tidak mengambil tindakan-tindakan yang dirasa lebih banyak resiko buruknya daripada manfaatnya. Kemudian untuk justice sendiri pada kasus ini kan kita mengetahui apabila pasien tersebut merupakan salah satu pasien dengan ekonomi yang kurang. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan antara pasien yang kurang ataupun tidak, suku, ras, agama maupun hal-hal perbedaan yang lainnya. Kita harus melakukan kita harus menangani pasien dengan sama rata. Kemudian untuk autonominya sendiri, karena pasien masih berusia 5 tahun, maka keputusan akan diambil atau melalui persetujuan orang tuanya. Kemudian untuk PHOP-nya sendiri itu ada penjagaan primer, sekunder, dan juga tersier. Untuk yang primernya kita bisa ini tadi melakukan sanitasi yang baik, kemudian rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan. Untuk sekundernya ini kita bisa seperti membersihkan spray, atau kedepannya itu lebih baik sering cuci tangan, memotong kuku, kemudian bisa juga menjauhi daerah-daerah atau meminimalisir untuk bermain tanah karena bisa timbul STH itu tadi. Kemudian untuk pencegahan tersiernya itu bisa pemberian obat-obatan selama 6 bulan sekali, single dose. Dan juga kemudian bisa dilakukan makan makanan atau nutrisi yang banyak, yang cukup, jadi tidak mengalami malnutrisi selama pasien tersebut mengalami yang namanya helminthiasis. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.